Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa jama'in amma ba'du. Berjumpa lagi bersama Ali. Kali ini kita akan membahas tentang problematika yang ada di madrasah dan ekstrakurikuler yang ada di madrasah. Bagaimana problemnya, bagaimana ekstrakurikulernya yang ada di madrasah tersebut. Mari kita saksikan bersama-sama. Di sini kita akan membahas tentang problematika sarana prasarana yang ada di MTs Al Hidayah Jamaah. Nah, di sini yang kita lihat ada bangku atau kursi yang sudah tak terpakai, yang rusak tapi belum dibenahi. Nah, ini ada problem yang harus kita pikirkan. Nah, di sini juga ada sebuah bangunan yang semestinya masih bisa dipakai tapi sudah tidak terpakai. Nah, rencananya gedung ini akan dibikin tingkat untuk dijadikan perpustakaan dan laboratorium. Nah, di sini di MTs Al Hidayah di sini belum mempunyai satu perpustakaan, yang dua ruang komputer ataupun ruang laboratorium, karena di sini masih proses pembangunan sekolah yang akan ditingkat di sini. Nah, ini rencananya yang di atas juga akan dibikin lokal dan ditambah untuk menambah lokal FTS-nya, baik berupa lokal buat komputer, buat perpustakaan, dan juga buat lokal buat guru-guru. Nah, untuk problem yang lainnya mungkin di sini masih kurang tertata ya. Untuk pengecetan juga belum tertata dengan rapi. Sini suasananya sudah pulang sekolah, tadi ini baru kita liput, karena kalau kita liput pas waktu sekolah itu sangat ramai sekali. Tapi di sini sekolahnya sudah mulai aktif dan tatap muka tanpa menggunakan daring, karena di sini sudah bebas dari COVID-19 atau virus corona. Problematika biasanya di sini banyak tembok yang masih kotor karena kurangnya fasilitas yang ada di sini, seperti fasilitas lapangan bola ataupun lapangan bola futsal. Di sini hanya mengadakan lapangan di sini. Jadinya jika bola kotor itu akan mengenai tembok yang ada di sini. Nah, problemnya lagi di sini juga belum mempunyai seperti proyektor, komputer itu juga belum memadai karena sekolah ini masih baru. Yang sudah dijelaskan oleh kepala sekolah ini masih baru berdiri sekitar 3 mau 4 tahun, tapi kelebihan dari sekolah ini sudah mampu membawa anak-anaknya menjadi yang berprestasi. Meskipun sarana prasarannya kurang mumpuni, tapi prestasi yang didapat dari sekolah ini sudah banyak sekali, seperti mengikuti lomba tahfidz, mengikuti lomba kaligrafi. Itu di berbagai sekolahan alhamdulillah sudah menang. Nah, di sini ini ada gedung baru yang baru dibikin, tapi di bawahnya sudah terpakai untuk sekolah, tapi atasnya masih belum terselesaikan karena biasanya pengadaan dana itu masih belum tercukupi, karena biasalah kalau di desa maupun di jauh dari kota biasanya sarana prasarana yang masuk ke dalam itu juga agak susah. Nah, sini untuk dana mungkin masih lambat, tapi alhamdulillah tercukupi untuk kebutuhan yang untuk di bawah ini. Kalau yang atas mungkin masih proses penambahan. Nah, problemnya lagi di sini juga yang baru ini
banyak kawat-kawat yang belum tertata rapi karena ini rencananya akan ditingkat, tapi banyak besi-besi yang belum tertata dengan rapi dan juga sudah banyak yang rusak besi-besinya. Dan di sini juga di MTS ini sudah banyak problem, yaitunya banyak genteng yang sudah bocor. Yang di sini ini yang genteng sudah bocor karena kurangnya fasilitas, yaitu sarana prasarana, yaitu lapangan bola. Biasanya anak bola di sini cuma menghadap lapangan di sini, jadi sarana prasarananya kurang mumpuni. Jika main bola futsal, bolanya mengenai genteng, itu mengakibatkan sekolahan menjadi bocor. Tapi untuk fasilitas yang di dalam seperti kursi, meja, papan tulis itu semua sudah lengkap. Dari kelas 1 MTS sampai kelas aliyah pun sudah tertata dengan rapi kalau dengan bangku. Dan jika ada bangku yang rusak, itu biasanya hanya dikumpulkan karena yang membuat itu tempatnya sangat jauh, seperti yang sudah dibicarakan oleh kepala sekolah MTS tadi. Jika tempat pembikinan bangku atau kursi itu sangat jauh dari tempat sekolahan ini, jadi jika ada kursi ataupun bangku yang rusak itu dikumpulkan dulu. Nah, nanti jika sudah terkumpul itu baru diangkut oleh mobil dan diantar ke tempat pembenahan. Nah, seperti ini itu ada kursi yang udah rusak tapi masih bisa dipakai, tapi tidak luar karena sudah tidak memenuhi persyaratan untuk dipakai lagi. Dan problem yang lagi yaitu kurangnya tempat sampah yang mumpuni untuk sekolahan ini, karena masih banyak anak-anak yang membuang sampahnya langsung ke samping sekolahan. Ini keadaan sekolahannya. Nah, di sini ini ada sebuah bangunan yang baru dibikin, rencananya akan dibikin madrasah, penambahan sekolahan untuk sekolah MTS maupun sekolah aliyah yang ada di Al Hidayat Jamantas ini. Kalau sistem pembelajarannya di sini sudah memenuhi persyaratan semua. Tapi kalau sarana prasarana masih kurang banyak, seperti lapangan bulu tangkis, lapangan bola, lapangan futsal itu sangat kurang. Kalau buat pesantrennya alhamdulillah sudah mencukupi. Terus untuk pengelolaan dana itu biasanya digabung dari pesantren maupun dari sekolah tersendiri. Nah, jadi dana itu biasanya kita dari anak pesantren itu membuat proposal, dan proposal itu akan diberikan kepada wali-wali murid untuk membantu pembangunan dana yang ada di sini. Kalau untuk dana BOS itu biasanya dicairkan untuk membeli buku, untuk membeli kebutuhan yang ada di sekolahan. Kalau membuat sarana prasarana yang di luar seperti gedung dan lainnya, itu biasanya mengadakan proposal kepada wali-wali santri untuk menjariahkan rezekinya untuk menambah pembangunan yang ada di sini. Masih banyak kekurangan karena di sini sekolahan masih baru, tapi sudah mempunyai fasilitas yang alhamdulillah sudah mumpuni untuk sekolah-sekolah untuk biasanya benar sekolah. Karena kurangnya dana ataupun kurangnya lokal, sekolah ini masih belum mempunyai ruang laboratorium, ruang komputer, ruang perpustakaan, karena kurangnya
tempat yang belum terselesaikan. Sebenarnya kalau buat pembangunan insya Allah cukup, tapi belum terselesaikan saja ini. Nah, di sini bangunan yang ini akan dibikin rencananya akan dibikin perpustakaan, laboratorium, dan akan ditingkat juga untuk tahun ke depannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang problematika dan ekstrakurikuler yang ada di sini. Bagaimana ekstrakurikulernya yang ada di sini, sudah mumpuni apa belum, kita lihat bersama-sama. Oke, sekarang kita akan melihat ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Al Hidayah Jamantras atau MTS Al Hidayah Jamantras. Nah, yang saat ini yang kita lihat ialah ekstrakurikuler yaitu pencak silat. Nah, biasanya pencak silat ini dilakukan pada hari Jumat ketika libur sekolah, dan karena sekolahan ini mengikuti pondok pesantren, maka libur sekolahnya pun juga mengikuti pondok pesantren, yaitu hari Jumat. Nah, ketika hari Jumat di sini anak-anak melakukan kegiatan olahraga ekstrakurikuler yaitu pencak silat. Nah, di sini untuk saat ini juga dilakukan hanya pada hari Jumat sekali, karena hanya mengambil waktu libur sekolah. Dan di belakang sana itu ada bangunan yang akan dijadikan tambahan untuk bangunan madrasah Tsanawiyah atau MTS, dan juga bisa dijadikan bangunan sebagai bangunan madrasah ibtidaiyah atau diniyah. Jadi teman-teman yang ingin sekolah ataupun ingin menambah ilmu pengetahuan, mari kita sekolah ke Al Hidayah Jamantras. Di sini banyak ekstrakurikulernya, banyak teman-temannya. Di sini semua terdidik dengan rapi, dan insya Allah ketika pulang mereka akan menjadi jiwa-jiwa pemimpin yang baik. Di sini karena sepi, semuanya sepi karena hari Jumat, semuanya libur, dan hanya anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler saja yang berangkat ke sekolahan. Di sana itu ada pondok pesantrennya, ada masjid, ada musola, ada asrama putra yang menghadap ke sini. Dan tidak hanya pencak silat saja yang dilakukan pada hari Jumat. Mari kita lihat sama-sama apa saja yang menjadi ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah Jamantras ini. Nah, sekarang kita lihat dulu anak-anak yang sedang mengikuti ekstrakurikuler olahraga pencak silat. Dan di sini juga ada ekstrakurikuler menjahit. Mari kita lihat menjahit. Nah, di sini juga dilakukan ekstrakurikuler menjahit ataupun kursus menjahit. Nah, ini juga ada gurunya, karena yang hari Jumat, karena gurunya pun juga jauh dari tempat pesantren ini, jadinya hanya diambil pada hari Jumat untuk melakukan ekstrakurikuler menjahit ini, supaya semua bisa ikut, yang sekolah maupun yang tidak sekolah bisa mengikuti ekstrakurikuler menjahit. Kita lihat yang selanjutnya ekstrakurikuler apa saja. Yang selanjutnya ekstrakurikulernya yaitu adalah paskibraka. Nah, di sini jika ada saudara yang suka pramuka atau suka paskibraka, boleh nih teman-temannya, saudaranya bisa dimasukkan ke sini, karena di sini juga ada pelantikan paskibraka. Nah, di sini ini adalah anak-anak yang akan mengikuti pelantikan paskibraka yang akan dilakukan pada tanggal 28 Februari nanti, pada akhir bulan ini. Nah, di sini juga
mentornya ataupun gurunya itu diambil dari luar. Supaya apa? Supaya anak-anak yang belajar paskibraka ini belajar dengan serius tanpa bercanda tawa. Jika yang mengajar hanya dari dalam, hanya kakak-kakak pembina yang dari dalam, biasanya anak-anak ini hanya bercanda tanpa keseriusan untuk belajar paskibraka. Nah, paskibraka ini akan dilantik secara langsung nanti oleh Bapak Kecamatan dan Bapak Porli yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 28 Februari nanti. Bagi saudara-saudara yang ingin memondokkan anaknya maupun ingin mempunyai anak yang berprestasi, mari kita pondokkan ke Al Hidayah Jamantas Jalan Muara Burnai, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Nogari Komon ini, Sumatera Selatan, Palembang. Di sini gerakannya sudah terlihat bagus, sudah rapi. Masih banyak perubahan, masih banyak pelatihan supaya dalam melakukan paskibraka ini menjadi paskibraka yang baik dan bisa menjadi contoh adiknya nanti ketika mereka sudah dilantik. Turunkanlah. Kayak gini kan enak didengar, Pak. Nah, di sini juga anak-anak paskibraka yang tadi ditambahin yel-yel ataupun ada gerakan buat variasi. Paskibranya tersebut tidak hanya monoton gerak jalan saja, supaya mereka juga punya kreativitas ketika sudah selesai nanti. Mungkin masih ada kesalahan-kesalahan, maklumlah karena masih belajar. Nah, kan telah beneran. Nah, di sini ada permainan bola futsal karena kurangnya lapangan yang memadai menjadikan bola yang kotor akan mengenai tembok. Itu akan menjadi problematika yang ada di sekolah tersebut ini. Nah, yang selanjutnya ini adalah ekstrakurikuler kaligrafi. Berhubung di sini masih anaknya masih belum datang, ya ini ada pak gurunya, hanya ada 3 orang yang berangkat, dan ini sudah ada hasil yang sudah dikerjakan sama anak-anak yang mengikuti kaligrafi. Jadi semangat terus untuk berkreasi. Oke, terima kasih telah menyaksikan video yang telah kami buat tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya, dan share kepada teman-teman kalian. Siapa tahu kalian yang punya saudara, punya teman ingin bersekolah ataupun ingin memondok, mari kita mondok ke Al Hidayah Jamantas. Jalannya di Jalan Muara Burnai, Jamantas R4, Oki, Sumatera Selatan, Palembang. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.